Baik, kami kembali bersama rekan Ari Suprayogi yang berada di lokasi. Ari, tadi mungkin dapat kita sambung kembali. Pertanyaan saya mengenai siswa yang berada di dalam bus ini kan dievakuasi ke dua rumah sakit ya, di Lawang dan di rumah sakit terdekat. Nah, ketika mereka dievakuasi ini dievakuasi menggunakan apa, Ari? Ya, ada beberapa ambulan yang tadi juga sempat datang untuk mengevakuasi sejumlah korban, termasuk siswa dari Pusdik Brimob begitu, Bro. Jadi ya ambulan dari beberapa tempat rumah sakit ini memang datang untuk melakukan evakuasi. Oh ya Nugroho, ini lebih jelas mungkin terkait kendaraan dan sebagainya. Saya sedang bersama AKP Sutaji. Baik. Dari Pusdik Brimob Patu Kosek ya, Power Logistik dari Dinas Perhubungan. Ya, mungkin bisa dijelaskan Dan. Tadi kedatangan di sini gimana Dan? Mendengar kabar atau gimana sih Dan? Kami dapat informasi, kemudian ada langsung mendatangi ke TKP, koordinasi dengan lalu lintas yang menangani. Kemudian kita pastikan dulu kebenarannya apa betul untuk kendaraan yang kecelakaan ini milik rumah sakit atau bukan. Nanti lebih lanjut setelah kami cek karena kendaraan sudah dievakuasi. Saja Pak, terima kasih. Tapi sempat mendengar ada kabar korban dan sebagainya. Karena di beberapa grup WhatsApp itu sudah banyak menyampaikan tentang kejadian yang ada di KM 72 ini. Itu tapi memang bis punya dari Pusdik Brimob atau gimana Dan bis tadi Dan? Kita cek dulu, karena saya tadi datang, kendaraan sudah keterangan dari Pak Herlambang, dari Jasa Marga, sudah dievakuasi. Kita akan pastikan dulu ke pihak Jasa Marga dulu. Korban berapa belum diketahui? Belum tahu. Itu saja Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, AKP Sutaji, Power Log dari Pusdik Brimob Watu Kosek yang tadi sudah menyampaikan beberapa keterangannya. Ya, Nugroho. Ya, baik Ari, tadi kan Anda sempat menyatakan bahwa bus ini menabrak tiang penunjuk arah, kemudian sempat terguling ya, karena gambar yang kami miliki hanya menabrak, terus kemudian bagian depannya ringsek. Mungkin Anda dapat gambarkan secara detail ketika Anda datang nih bagaimana kondisi bus, kemudian apakah memang benar-benar terguling dan kondisi ringseknya separah apa? Mungkin Anda dapat gambarkan kepada pemirsa TV One. Silakan Ari. Ya, Nugroho, jadi ketika kita tadi sempat datang ke lokasi, kita sudah melihat bagaimana kondisi bus yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian depan. Ya. Jadi di bagian depan ada sejumlah korban, termasuk sopir ini terlihat berusaha keluar dari pintu depan dan kondisinya memang cukup parah. Jadi bagian kaca sudah remuk, hilang semua. Jadi tidak ada bagian kaca yang terlihat masih ada. Karena memang yang sempat kita lihat tabrakan ini memang bagian depan ini ke arah papan penunjuk arah ini. Nah ini adalah besi yang ditabrak dan ini adalah kondisinya sangat cukup rusak sekali. Terutama memang bagian depan bis memang ringsek begitu ya. Sehingga korban juga sempat ada yang terlihat ada di bagian depan begitu, ada di bagian depan terlihat sempat terjepit ya istilahnya terjepit oleh bagian ya begitu. Baik, apakah bus ini juga sempat terguling? Ya. Ya Ari. Iya, Nugroho. Baik, Ari, apakah bus ini juga sempat terguling? Kondisi bus ini tidak sempat terguling, gitu. Jadi kondisi bus
memang kondisinya hanya miring ya, jadi tidak sampai terguling seluruh badan bis, tetapi memang hanya di bagian depannya saja kaca depan pecah, kemudian hanya miring atau oleng bahasanya. Yang kita lihat sementara di awal kejadian itu seperti itu, terutama ketika kita ke TKP memang hanya bagian depan dan kondisi busnya tidak terguling, sehingga evakuasi memang bisa cepat dilakukan Baik. dengan menggunakan derek dari Jasa Marga, bisa karena posisi bus memang kondisinya tidak terguling. Jadi hanya di bagian depannya saja remuk, hampir di bagian depannya habis begitu. Baik, Ari, apakah Anda juga sempat mendapatkan informasi baik itu dari guru maupun siswa, rombongan ini sebetulnya akan menuju kemana? Hingga saat ini yang kita terima, rombongan merupakan siswa SMA 1 Porong, Sidoarjo, yang memang rencananya menuju ke arah Malang begitu. Dan sejauh yang saya ketahui, memang siswa ini sepertinya sedang melakukan semacam tur wisata kemungkinan begitu. Ini informasi yang belum sepenuhnya valid, tapi informasi yang terdengar dari sejumlah orang memang akan ke arah Malang begitu. Dan Malang memang terkenal sebagai kawasan wisata begitu. Karena kalau kita lihat dari foto ini seperti menggunakan pakaian pramuka ya. Ya. Ya, memang ada beberapa foto yang memang seperti itu. Jadi kita memang belum bisa memastikan apakah ini bagian dari mau ke arah Malang ini untuk melakukan tur atau studi banding atau apa dan sebagainya. Kita masih belum memastikan. Tapi memang sejauh ini kita belum mendapatkan informasi yang lebih detail dari kemana sebenarnya rencananya para siswa ini mau bergerak ke arah Malang. Dan kita tahu, saya sempat menduga ada dua kemungkinan, memang sopir memang akan ke arah Malang atau ke arah Purwodadi. Di kawasan exit Purwodadi atau kawasan Tutur ini merupakan jalur ke arah Nongkojajar, dan di sana juga banyak kawasan-kawasan wisata seperti outbound dan sebagainya begitu. Baik, mungkin Anda sedikit dapat mengulangi kembali untuk proses evakuasi dari bus ini sendiri seperti apa tadi yang dilakukan? Ya, tadi memang sempat kita amati proses evakuasi dilakukan oleh para petugas dari PT Jasa Marga Tol yang ada di lajur Pandaan Malang ini. Sejauh ini tadi sempat terlihat memang sempat mengalami kesulitan ya, cukup lama juga. Sejak pukul 11 saya tadi sudah sempat mengamati hampir 1 jaman. Selain juga memastikan evakuasi dilakukan, diprioritaskan untuk para korban, juga memang karena bagian depan dan memastikan kondisinya aman gitu, jadi para petugas juga tidak langsung melakukan evakuasi. Dikhawatirkan memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk sampai tadi juga ini dari Jasa Marga juga menyiapkan tangki air agar tidak terjadi apapun, karena memang tabrakan ini cukup keras sehingga dikhawatirkan terjadi ledakan dan sebagainya, sehingga proses evakuasi ini juga dilengkapi dengan mobil tangki air gitu. Tetapi memang derek yang dilakukan sudah bisa berlangsung dengan aman tadi. Jadi di sini ini mobil dibawa ke gerbang tol Purwodadi begitu. Gerbang tol Purwodadi, dan sudah diderek dengan mudah karena memang posisinya tidak terguling begitu, posisinya tidak terguling, Nugroho. Baik, tadi kan juga di foto yang sempat kami terima itu ada gambar 2 orang laki-laki dan perempuan yang terjepit. Apakah proses evakuasi terhadap kedua korban ini juga mudah dilakukan? Ya, sejauh ini tadi sempat kita lihat memang ya, jadi beberapa orang ketika yang Anda lihat atau di video sempat kita beredar dari para pengguna jalan atau foto yang ada, memang ada beberapa orang yang sempat terlihat melakukan evakuasi, tapi sejauh ini kondisinya tidak terlalu lama, hampir sekitar 1 jaman gitu dari proses evakuasi yang dilakukan oleh para petugas. Jumlah mobil ambulan juga langsung datang dari sejumlah rumah sakit, sehingga proses evakuasi meskipun kelihatan seperti itu tapi tidak terjadi ya kondisi yang lebih parah lah, terjepit cukup lama dan sebagainya.
Begitu Nugroho, jadi evakuasi mudah dilakukan oleh para petugas tadi. Baik, artinya proses evakuasi terhadap korban ini mudah dilakukan. Nanti masih akan kita lanjutkan kembali, Arief. Usai jeda, tetaplah di Breaking News TV One.